Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang dengan kasih sayang, taufik dan pertolongannya, Allah kumpulkan kita kembali di majelis ini. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, mengingat banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana tidak merasakan nikmat seperti kita pada malam hari ini. Jazakallah khair Ustadz atas waktunya, semoga keberkahan ilmu Ustadz yang ilmu Ustadz karena sudah menyampaikan ilmunya kepada kami kembali. Tamam, hari ini kajian rutin tematik As-Sabiqunal Awalun bersama Ustadz Muhammad Rajali Fikri Al-Madani, Hafizallah, mengambil judul Pertemuan Haru Ibrahim alaihissalam dan ayahnya. Insya Allah di akhir materi akan ada sesi tanya jawab. Tafadolna untuk mempersiapkan pertanyaan terbaik. Sebelum kajian dimulai, Ana tak lupa mengingatkan diri Ana sendiri dan Antuna semua untuk selalu meluruskan niat hanya kepada Allah. Kepada Al-Ustadz Rajali, tafadol untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat wa thalibat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan malam hari ini, karena taufik Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba membahas satu tema, yakni tema yang berkaitan dengan kisah yang tertuang dalam hadis yang sahih, yakni tentang pertemuan yang haru antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Ummahat wa thalibat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ia adalah seorang rasul yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang nabi, seorang rasul, dan di antara rasul yang 23 beliau termasuk ulul azmi, yakni di antara rasul-rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang luar biasa atas beratnya perjuangan dan tugas yang diberikan Allah kepadanya untuk mendakwakan risalah at-tauhid. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga kita tahu beliau memiliki kedudukan yang khusus yang hanya dimiliki oleh beliau dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sebagai Khalilur Rahman atau Khalilullah, kekasih Allah, kekasih Allah. Dan sebutan sebagai Khalilur Rahman ini hanya pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummahat, kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam beliau juga berdakwah sebagaimana beliau diutus di tengah-tengah kaum yang
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di kala itu ya. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam dia harus berhadapan dengan ayahnya sendiri, di mana kita tahu ayahnya juga sebagai salah seorang penyembah dari penyembah-penyembah berhala di kala itu ya. Beliau berusaha memberikan nasihat, ya, memberikan pengajaran, ya, pengertian, ya, kepada ayahnya, ya. Akan tetapi qadarullah, ya, ayahnya enggan, ya. Ia begitu mencintai ajaran nenek moyangnya, ya, menyembah patung-patung, ya, dan oleh karenanya ayahnya, ya, Azar sampai mengusir Nabi Ibrahim alaihissalam untuk keluar dari rumah, ya, karena dianggap tidak taat, ya, kepada ajaran nenek moyangnya. Semua ini Allah kisahkan, ya, di dalam surah Maryam dimulai ayat 42, ya. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u, ya. Hai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, ya. Wala yubsiru, dan tidak bisa melihat, wala yukni angka syai'a, bahkan tidak bisa menolong sedikit pun untukmu, ya. Kemudian Nabi Ibrahim menasihati lagi ayahnya dengan mengatakan, ya abati, wahai ayahku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang Allah berikan kepadaku yang tidak engkau miliki, ayah. Maka ikutilah perkataanku ini, ya. Niscaya aku akan memberikan petunjuk kepadamu, ya, kepada petunjuk yang lurus, ya. Beliau menyeru lagi, ya abatila ta'budis syaiton. Wahai ayah, janganlah engkau sembah syaiton. Karena hakikatnya seorang yang menyembah patung itu adalah menyembah syaiton. Syaitonlah yang memerintahkan dan membisikkan mereka untuk menyembah patung, ya. Inna syaitona kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya setan itu, ayah, dia bermaksiat atau durhaka kepada yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Ya abati ini akhafu ayyamassaka adzabun alim, adzabun minar rahman, fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku takut, ya, engkau akan ditimpa azab, ya, siksaan dari yang Maha Pengasih, Ar-Rahman. Fatakuna lisyaitani waliya. Sedangkan engkau akhirnya menjadikan setan itu sebagai pelindungmu. Maka nasihat-nasihat indah, nasihat-nasihat yang santun Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya ini tidak sama sekali menyentuh hati Azar, ya. Bahkan Azar, ya, dengan marah dia mengatakan, qala araghibun anta an ilahati ya Ibrahim, ya. Azar pun berkata, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku ini, ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu nggak berhenti dari membenci dan tidak suka terhadap apa yang aku sembah ini, ya. Azar, ayahnya Ibrahim, mengatakan la arjumannaka wahjurni maliya. Niscaya aku akan rajam engkau, ya Ibrahim. Ya, aku akan rajam engkau. Wahjurni, dan pergilah kau dari rumah ini maliya, untuk waktu yang lama, kata Azar. Ya. Mendengar kemarahan ayah dan bahkan ayahnya mengusir, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, tentu Nabi Ibrahim sebagai anak dia merasa sedih, ya, merasa sedih. Namun Ibrahim alaihissalam, ya, menyadari bahwa ini adalah resiko dakwah, ya, sebagai seorang rasul, ya. Nabi Ibrahim pun pergi, ya,
sambil mengatakan qala salamun alaik. Ya, dia pergi, dia mengatakan semoga keselamatan atas dirimu ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ya. Aku akan terus meminta ampun kepada Allah untukmu karena sesungguhnya Robku ya sangat baik kepadaku. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan yang terjadi antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Nah, kemudian lanjut pada pembahasan berikutnya, yakni pada hari ketika semua makhluk dibangkitkan, yakni hari kiamat, dan di mana di situ digelar pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menjadi hakimnya, ya, hakim yang seadil-adilnya. Saat itu karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam ya, dipertemukan Allah dengan Azar ayahnya, ya. Di mana Nabi Ibrahim ya alaihi salam melihat ayahnya dalam kondisi yang buruk ya, sangat buruk, bahkan kondisinya buruknya itu melebihi di antara orang-orang kafir yang dibangkitkan saat itu ya. Wajahnya penuh dengan kehinaan ya, kenistaan ya, penuh dengan debu ya, hitam ya. Dalam keadaan seperti itu ya, Ibrahim mengatakan kepada ayahnya sesuatu hal yang mengingatkan ayahnya betapa dulu Nabi Ibrahim berusaha menasihati ayahnya. Dan ayahnya membenarkan apa yang dikatakan Ibrahim. Ya. Beliau pun berjanji kepada Ibrahim ya, bahwa dia tidak akan pernah membangkang nasihat-nasihat Ibrahim lagi. Ya. Hal ini diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya. Saya bacakan ya. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan yalqa Ibrahimu abahu azara yaumal qiyamah. Bertemulah Ibrahim dengan bapaknya pada hari kiamat. Bapaknya itu Azar. Dalil ini menunjukkan kepada kita bahwa bapaknya Ibrahim itu Azar. Di sini disebutkan benar-benar namanya. Ya, karena ada orang yang membantah bahwa Azar itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Wa ala wajahi Azara qatarotun wa ghabarah. Ya. Di mana saat ditemui oleh Ibrahim, Azar bapaknya itu wajahnya dalam keadaan hitam dan penuh debu. Fayaqulu lahu Ibrahim, maka Ibrahim pun berkata kepada ayahnya, alam akulla kala ta'sini, ya, bukankah aku sudah katakan kepada ayah supaya ayah jangan membangkangiku, supaya ayah nurut padaku, kata Ibrahim. Ayah ingat dulu ketika aku menasihati ayah, maka ayahnya mengatakan, fal yauma la a'sik, ya, pada hari ini aku enggak akan pernah lagi membantahmu, membangkangimu, kata ayahnya. Mendengar ucapan ayahnya ini secara manusiawi, ya, seorang anak pasti dia merasa sedih melihat keadaan ayahnya. Ya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun mencoba untuk berdialog ya kepada Allah Subhanahu wa taala seraya ingin memberikan pertolongan kepada ayahnya. Ya. Ibrahim pun mengatakan, ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhziyani yauma yub'atsun. Wahai Rabbku, bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinakanku di hari di mana manusia dibangkitkan. Ya. Fa ayyu khizjin akhza min abi al-ab'ad. Ya. Maka kehinaan apa lagi yang lebih besar dari sebuah kehinaan di mana ayahku dijauhkan dari rahmatmu, ya, dijauhkan. Ya, artinya ayahku adalah penduduk neraka. Ya. Maka ini adalah kehinaan yang paling besar. Ya, ini Ibrahim membahasakan dengan bahasa yang sangat santun. Ya. Beliau berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullahu taala, maka Allah pun menjawab ya permohonan Ibrahim. Dia mengatakan, Allah mengatakan,
inni haramtul jannata 'alal kafirin. Ya Ibrahim, sesungguhnya aku mengharamkan surga itu dimasuki oleh orang-orang yang kafir, ya. Summa yuqal, ya. Maka Allah pun berfirman kepada Ibrahim, ya Ibrahim, ma tahta rijlaika, ya. Wahai Ibrahim, cobalah lihat apa yang ada di bawah kedua kakimu. Fayanzuru fa idza hiya batikhun multautih, ya. Maka ketika Ibrahim melihat ke arah di bawah kedua kakinya, Ibrahim pun melihat seekor binatang, ya, hiena, ya, yang menjijikkan, ya. Fayukhadhu biqawaimihi fayulqa finnar. Dan setelah itu dia melihat kaki-kaki hiena itu ditangkap dan dilemparkan ke dalam neraka. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini, ya, kita bisa mengambil beberapa faedah, ya. Yang pertama adalah bahwa di hari kiamat, ya, ada kemungkinan bagi manusia di mana seseorang itu dipertemukan dengan keluarganya, ya, ayahnya, ibunya, istrinya, ya, suaminya, atau saudara-saudaranya, ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dipertemukan dengan ayahnya. Walaupun hukum asal pertemuan seseorang dengan orang lain yang dikenal pada hari kiamat itu adalah di surga atau di neraka, ya, di mana dikisahkan dalam beberapa riwayat-riwayat yang banyak, ya, bagaimana orang-orang di dalam neraka saling berdialog, demikian juga orang-orang di dalam surga yang saling berdialog, ya. Di antara keterangan para ulama terkait dengan ini, di mana Allah berfirman, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, ya. Bahwa pada hari kiamat itu orang sibuk dengan urusannya masing-masing, ya, sehingga orang berlarian, ya, tidak mau ketemu sama saudaranya, nggak ketemu mau bapaknya, ibunya, anaknya, mereka nggak mau ketemu karena semuanya panik, ya. Dan kondisi orang-orang kafir di hari kiamat, ya, hari yang sangat sulit, ya, adalah kesedihan, ya, kehinaan, kenistaan, ya, yang sangat mendalam, ya, bagi orang-orang kafir, ya. Semua manusia saat itu tersadar, ya, tersadar sesadar-sadarnya, ya, termasuk orang-orang kafir, ya. Tetapi umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kesadaran seseorang pada hari kiamat, ya, adalah kesadaran yang terlambat, ya, yang tidak memberikan manfaat sama sekali, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra, ya. Pada hari itu, ya, setiap insan, setiap manusia itu pun tersadar, teringat dia apa-apa yang sudah terjadi di kehidupan dunianya. Wa anna lahu dzikra, ya, tetapi kesadaran itu sama sekali tidak ada manfaat, ya, bagi yang ingat, ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, ya. Maka orang-orang, ya, termasuk orang-orang kafir yang mengatakan, duhai celakalah aku seandainya aku dulu mempersiapkan bekal, ya, untuk kehidupanku ini, maksudnya kehidupan di hari yang abadi, ya. Dan umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaatnya orang-orang soleh, ya, tidaklah selalu berguna, ya, bagi orang-orang lain, ya. Dan di antara syafaat yang tidak berguna bagi orang-orang soleh adalah syafaat yang hendak diberikan kepada orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang memberikan syafaat itu adalah seorang rasul. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak bisa memberikan syafaatnya kepada kedua orang tuanya, ya, kepada kakeknya, kepada pamannya, ya, untuk syafaat keluar dari dalam neraka. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di antara Rasul dan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala tidak juga mampu untuk menyelamatkan ayahnya yang dia cintai.
Allah memang telah berjanji kepada orang-orang yang beriman bahwa orang-orang yang beriman tidak akan dihinakan di hari kiamat. Ya. Karena di antara doa-doa dari orang-orang yang beriman, ya, agar tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat itu adalah seperti doa yang selalu dibaca, ya. Sebutkan Allah di dalam surah Ali Imran, ya. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika. Ya. Ya Tuhan kami, ya, berikanlah kepada kami apa yang Engkau janjikan, yang telah Engkau janjikan kepada rasul-rasulmu. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat, ya. Innaka la tukhliful mi'ad, ya, sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janjimu. Nah, umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sikap santunnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tetap mendampingi sosoknya di hari kiamat, di hari pembalasan. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah memenuhi janjinya, yakni menyelamatkan ayahnya. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, wahai Rabbku, Engkau telah berjanji kepadaku bahwa Engkau tidak akan menghinakan aku pada hari kiamat. Lalu kehinaan apa lagi yang lebih menghinakan daripada seorang ayah yang jauh dari rahmatmu? Ya. Sesungguhnya Ibrahim mengatakan, ya, sesungguhnya jika engkau masukkan ayahku ke dalam neraka, lalu orang-orang yang kenal, ya, di antara penduduk surga kenal, oh itu ayahnya Ibrahim masuk neraka, maka ini adalah sebuah penghinaan, ya, di mana penduduk surga, ya, tentunya mereka akan katakanlah dalam bahasa kita menghinakan atau melecehkan, ya. Kenapa Ibrahim ayahnya sendiri masuk neraka? Maka Allah yang Maha Perkasa, ya, memastikan, ya, kepada Ibrahim alaihissalam satu ketetapan yang tidak bisa diganggu gugat. Apa itu? Yakni Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang kafir. Ya. Allah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Yang ini tidak bisa diganggu gugat. Oleh karenanya wajib Azar, bapaknya Ibrahim, harus masuk ke dalam neraka. Lalu bagaimana Allah menghilangkan kemungkinan Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan kehinaan? Ya, caranya adalah Allah menjadikan Azar, bapaknya Ibrahim ini menjadi seekor hewan yang hina, yakni hiena. Ya. Hiena ini yang kita tahu, ya, seekor hewan yang buruk, ya, kira-kira mirip serigala atau mirip anjing, ya. Ada yang bilang mirip kucing, ya. Tetapi dia lebih dekat antara anjing dan serigala, ya. Lalu Allah berfirman kepada Ibrahim, lihatlah, ya, di bawah kedua kakimu, ya. Maka Ibrahim pun tidak melihat lagi ayahnya, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dia melihat seekor hiena, ya, binatang yang kotor, ya, jorok dan busuk, ya. Dengan kotorannya, ya, qadarullah, hiena tadi pun mengoleskan kotorannya pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Seketika saat itu lenyaplah rasa kasih sayang Ibrahim kepada ayahnya, ya. Dia pun membelakangi hiena tersebut, ya. Kemudian setelahnya hiena itu ditarik kakinya dan dilemparkan ke dalam neraka, di mana Ibrahim tidak lagi merasa berkeberatan dengan kejadian itu. Oleh karenanya surga, ya, bukan tempat orang yang terolesi oleh najis kesyirikan, ya. Surga adalah tempat yang suci. Oleh karenanya beginilah Allah memperlakukan Azar, ya, karena dahulu Azar adalah seseorang yang mempertahankan dosa-dosa kesyirikan, ya, dosa-dosa yang tidak terampuni walaupun anaknya, ya, seorang rasul yang selalu memberikan nasihat, wejangan, pengajaran dan semacam rintihan kasih sayang seorang anak kepada ayahnya untuk menyelamatkannya, tetapi Azar, ya, dengan kesombongan dan kebencian justru menolak. Akibatnya adalah
dia harus menanggung dan mempertanggungjawabkan pilihannya untuk menjadi seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kehinaan dosa-dosa ya, terutama dosa yang berkaitan dengan penyekutuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz atas penjabaran materinya pada malam hari ini. Baiklah akhwat, apabila ada pertanyaan, tafadhol untuk mengirimkan pertanyaan ke kolom chat atau bisa ke japri ke ana pribadi. Tamam Ustadz, ana izin membacakan pertanyaan yang masuk terlebih dahulu Ustadz. Ustadz, Ya, apakah suara anak terdengar? dengar. Ana izin membacakan pertanyaan terlebih dahulu Ustadz yang masuk. Nah, Ustadz, menurut cerita Ustadz tadi bahwa kakek Nabi Muhammad masuk neraka. Mohon pencerahannya Ustadz, karena di tadabur surat Al-Fil bahwa kakeknya Nabi Muhammad berbicara dengan Abraham bahwa binatang peliharaan itu miliknya, sedang Ka'bah ini milik Allah, maka Allah yang akan menjaganya. Apakah sebelum turunnya perintah kepada Nabi Muhammad sebagai nabi pada masa itu semua umat manusia dalam keadaan kekafiran Ustadz? Jazakallah khair Ustadz. eee, iya, secara umum ya orang-orang yang hidup di masa itu ya, masa sebelum Rasulullah, diangkat menjadi ya, Muhammad diangkat menjadi seorang rasul, keadaan orang ya hampir secara keseluruhan hidup di dalam, kekufuran ya, termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya, memiliki sisi ketauhidan ya, seperti yang kita pelajari dan penjelasan para ulama bahwa, ketauhidan mereka adalah ketauhidan, eee, lebih kepada tauhid rububiyah ya. Artinya tauhid mereka meyakini bahwa memang Allah yang memiliki, yang mencipta, yang melindungi ya, sesuatu ya, termasuk, Ka'bah ya. Oleh karenanya ketika Abdul Muthalib mengatakan, "Aku adalah, eee, pemilik unta ya, ana sohibil ibil, ya, aku ini pemiliknya unta. Adapun Ka'bah ya adalah milik Allah, maka Allah lah yang akan menjaga miliknya." Ya, demikian juga mereka meyakini bahwa hakikat rezeki ya dan penciptaan diri mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi mereka rusak dalam, eee, ketauhidan uluhiyah ya, di mana mereka meyakini Allah sebagai pencipta, tetapi di saat mereka meminta ya, memohon perlindungan ya, mereka menjadikan, eee, berhala-berhala sebagai wasilah ya, sebagai wasilah dan ini adalah, eee, budaya yang dibawa sejak Nabi Nuh alaihissalam ya, umat-umat Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karenanya mereka bertauhid ya, tetapi ketauhidan mereka bukanlah ketauhidan yang, utuh ya, karena ketauhidan mereka hanya sampai di ketauhidan rububiyah, tapi tauhid uluhiyahnya mereka cacat ya. Dan demikianlah penjelasan hampir seluruh ulama ya di masa lampau bahwa keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terkait dengan kakek, bapak, ibu, dan pamannya ya, adalah orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka. Allahu a'lam. Nah Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustadz, bagaimana kita menyikapi apabila ada orang yang kita nasihati lalu bilang, sudah nggak apa-apa, aku masuk neraka saja, biarin aja, aku rela masuk neraka. Padahal dia tidak tahu seperti apa neraka itu. Kita biarin saja atau kita tetap menasehatinya, Ustadz? Iya,
tentu ucapan itu adalah ucapan yang berbahaya ya, ucapan yang membinasakan. Eee, itu adalah ucapan seorang yang memang hakikatnya jahil terhadap apa yang dia ucapkan, dan ini tidak mungkin berlaku bagi orang yang mengerti ya. Oleh karenanya, Lagi men eee, ndak sholat gitu. nasihat sebenarnya tidak ada istilah berhenti ya dalam menasehati ya. Kalau seorang, eee, tetap istiqomah untuk memberikan nasihat kepada siapa saja yang harusnya diberi nasihat, maka ini adalah ladang pahala baginya ya, ladang pahala baginya. Ya, tetapi seorang yang memberi nasihat, hendaklah dia bersiap dan bersabar atas resiko yang bakal menimpanya. Di antara resiko yang paling ringan itu adalah nasihatnya diabaikan. Nasihatnya diabaikan. Seorang yang memberikan nasihat karena Allah Subhanahu wa taala tentu dia sudah siap dengan resiko itu ya. Seandainya nasihat dia tidak digubris, maka ini urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan nasihat sudah lepas kewajibannya, sudah dituliskan pahala untuknya. Adapun yang dinasehati dia menolak, maka itu juga sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesombongan ya, sebagai bentuk kesombongan. Tetapi seorang yang memberi nasihat jika dia terus bersabar dan memberikan nasihat terus-menerus, maka ini bahagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya, di mana pahala akan terus dituliskan buat orang yang bersabar atas nasihat-nasihatnya kepada orang lain. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz, keluarga, dan kaum muslimin selalu diberkahi Allah dan dimudahkan segala urusannya. Izin bertanya, Ustadz. Ustadz, bagaimana batasannya sebaiknya seorang anak memberikan nafkah kepada orang tua? Kondisi orang tua masih sanggup bekerja, namun saat ini tidak bekerja. Jika berkomunikasi, ibu seperti bercerita kekurangan uang, namun di beberapa sisi sering terlihat jalan-jalan. Apakah kita termasuk anak durhaka jika membatasi nafkah ke orang tua, Ustadz? Sedangkan ayah juga tidak bekerja saat ini, namun secara umur dan tenaga masih kuat, Ustadz. Jazakallah khair, Ustadz. Iya, tentu membatasi atau memberikan nafkah kepada orang tua ya disesuaikan dengan kemampuan ya, kemampuan anak. Maka seseorang tidak dihukumi sebagai sebuah kesalahan manakala batasan kemampuannya memang sampai di situ ya. Jadi tidak ada ukuran ya, tidak ada ukuran atau batasan. Eee, jika seorang anak ingin berbuat baik kepada orang tuanya, ya berbuat baik sajalah dengan eee, selalu mengingat bahwa tidak ada kebaikan yang tidak dibalas ya, apalagi kepada kedua orang tua. Jika ingin memperbaiki di beberapa hal terkait dengan karakter orang tua yang dianggap kurang tepat, maka boleh juga memberikan nasihat. Ya tentunya dengan tetap memperhatikan metodologi ya, metode bagaimana memberikan nasihat kepada orang tua ya, yang lebih mengedepankan kasih sayang ya, tunduk ya, lemah lembut dan seterusnya. Selebihnya jangan sampai apa yang kita berikan kepada orang tua diiringi dengan eee, kemarahan ya, atau eee, terkesan tidak tulus ya, maka ini akan menjadi sia-sia apalagi sampai mengungkit-ungkit ya. Maka membatasi apa yang diberikan ya tentunya dikaitkan dengan kemampuan ya. Ajaklah mereka diskusi ya, berdialog dengan ringan ya, pada ayah, pada ibu ya. Tentunya mengajak mereka untuk lebih produktif misalnya, apa yang bisa dilakukan ya. Sebagai seorang anak tentu mengerti potensi kelebihan yang dimiliki orang tua dan
kekurangan yang mereka miliki ya. Semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan berupa kebaikan kepada orang tua ya benar-benar terjaga ya keikhlasannya, terjaga dan tidak menjadi apa semacam celaan atau ungkitan-ungkitan ya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk bisa apa berdialog kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz izin bertanya, apakah boleh kita berzikir menggunakan alat bantu, misal butiran kalung zikir atau zikir yang dihitung secara digital? Jazakallah khair Ustadz. Eh, ini pembahasan yang dijawab oleh sebagian ulama juga ya terkait dengan perkara ini ya. Dalam perkara ini ada ucapan seperti fatwa Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya bahwa seorang yang menggunakan alat zikir atau tasbih ya butiran-butiran untuk menghitung tasbihnya, jika itu hanya sebagai alat untuk membantu hitungan zikirnya maka ini tidak mengapa ya. Jika tidak disertai dengan i'tiqad ya atau keyakinan bahwa ini lebih utama ya. Walaupun ada sebagian ulama yang membid'ahkan ini. Namun dalam perkara ini adalah perkara yang lebih ringan ya dari urusan membuat hal-hal yang baru di dalam agama. Oleh karenanya jangan juga terlalu keras ya kepada orang yang masih menggunakan alat bantu zikir ya. Paling kalau itu terjadi pada orang-orang yang kita ingin memperbaiki i'tiqadnya, ya kita mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berzikir dengan ruas-ruas jarinya, di mana jari-jari yang digunakan untuk berzikir akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin sesuai dengan petunjuk Nabi, seseorang boleh berzikir dengan jari-jarinya. Ya. Tapi manakala ada orang yang memang sudah terbiasa dengan zikir menggunakan biji-biji tasbih itu, ya untuk sementara tidak apa-apa dimaklumi. Yang penting itikotnya bukan itikot ini menjadi sesuatu yang sunnah ya. Apalagi dia mengatakan ini wajib ya maka ini itikot yang salah ya, itikot yang salah. Mulailah berinteraksi dengan manusia pada perkara-perkara yang jauh lebih penting ya. Misalnya membahas tentang akidah, yang menjelaskan akidah yang benar, ya, akidah yang lurus, ya, dan menunda untuk perkara-perkara yang kecil ya, seperti hal yang ditanyakan ini. Jangan masuk kepada orang membahas perkara-perkara yang harusnya bisa dibelakangkan ya, didahulukan yang lebih penting darinya, agar meminimalisir pertikaiannya. Nah, wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz Afwan izin bertanya, saya belum paham. Berarti orang kafir termasuk ayahnya Nabi Ibrahim sekarang sudah masuk neraka atau masih akan masuk neraka nantinya? Padahal sepemahaman saya, orang-orang dari Nabi Adam sampai manusia terakhir akan dibangkitkan dari kuburnya. Jazakallah khair Ustaz. Iya, mereka sekarang di alam barzakh ya, semua manusia yang telah meninggal sekarang di alam barzakh ya. Belum ada yang masuk neraka dan belum ada yang masuk surga. Tapi surga dan neraka sudah ada ya. Hanya saja dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Barok bin Azib ya bahwa calon-calon penghuni neraka di alam barzah ya sudah dibukakan untuk mereka jendela-jendela menuju neraka di mana diperlihatkan kepada mereka pagi dan petang ya tempat
duduk mereka di dalam neraka ya. Oleh karenanya inilah mengapa Utsman bin Affan menangis ketika melihat eh, pemakaman ya, karena mereka apa namanya, Utsman sadar bahwa kuburan adalah tempat persinggahan yang awal ya, seseorang yang di alam kuburnya dia selamat, maka di hari kebangkitan ya dia akan eh, lebih mudah dia untuk menjalaninya. Namun apabila orang di dalam kubur dia disiksa, apalagi sudah ditunjukkan neraka untuknya, maka pasti ketika dibangkitkan dia akan mengalami kondisi yang lebih parah ya penderitaannya. Jadi sekarang Azar di alam barzah sebagaimana Firaun ya, Namrud, Abu Lahab dan para pendurhaka yang telah mati ya. Mereka semuanya disiksa ya menurut keyakinan kita atas dalil-dalil yang ada, semua orang-orang kafir itu disiksa dan ditunjukkan kepada mereka neraka yang akan mereka huni setiap pagi dan petang ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz izin bertanya, bila seorang wanita menikah lagi karena suami pertamanya meninggal, maka suami yang akan dijumpainya di akhirat kelak yang pertama atau yang kedua, Ustadz? Jazakallah khair Ustadz. Iya. Seorang wanita dia eh, tidak lepas dari beberapa keadaan ya. Seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya dan dia tidak menikah lagi, maka dia akan bertemu dengan suaminya yang meninggal tersebut ya. Dan ini seperti apa sisi pendalilannya, maka istri-istri Rasulullah SAW itu diharamkan atau tidak boleh menikah lagi karena mereka adalah pendamping Rasulullah di surga. Demikian juga di antara para sahabat ya ada yang berikrar kalau aku meninggal maka engkau jika ingin bersamaku di surga janganlah menikah lagi ya. Kemudian ada wanita yang dia ditinggal suaminya meninggal atau bercerai kemudian dia menikah lagi, maka yang menjadi suaminya adalah suami yang terakhir ya bersamanya ya. Suami yang terakhir bersamanya di dalam pernikahan ya. Apabila memang sama-sama beriman. Adapun wanita yang belum sempat menikah, ya, masih jomblo sampai dia meninggal, maka keadaannya dia akan dinikahkan dengan para suami yang bukan yang bukan pasangannya di dunia. Ya. Jadi ada saja jomblo-jomblo di akhirat yang akan dinikahkan sama gadis-gadis yang belum sempat menikah dan dia meninggal. Ya. Demikian keadaan yang dijelaskan oleh para ulama. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, afwan, Anas scroll dulu, tamam. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana status seorang yang dia beragama Islam tetapi dia tidak pernah mengerjakan sholat? Dan bagaimana cara untuk menasehatinya Ustadz? Dan apakah orang yang tinggal bersamanya ikut menanggung dosanya Ustadz? Jazakallah khair. Iya, ini penjelasan yang sering kita ulang-ulang ya bahwa meninggalkan sholat bukanlah perkara biasa ya. Ini dosa yang besar ya. Di antara dosa-dosa yang besar ya. Bahkan sebagian ulama ya mengeluarkan seorang yang tidak sholat kepada kondisi dia di di area kekufuran ya. Bainal mar'i wasyirki wal kufri ya tarkus sholah ya, di antara batasan seorang ya antara keimanan dengan kekufuran atau kesyirikan itu adalah meninggalkan sholat ya.
siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur. Ini sebagian pendapat para ulama ya. Sebagian lagi para ulama menyebutkan bahwa meninggalkan sholat dia telah kufur amal ya, tidak kufur ikutnya, tetapi dia telah meninggalkan satu perkara yang sangat besar ya. Ini sangat berbahaya untuknya ya. Eh, di dalam surah Al-Qalam ya bahwa seseorang yang di dunia tidak mau sujud kepada Allah, ketika dia ingin sujud kepada Allah pada hari kiamat ya, dia tidak mampu lagi untuk bersujud ya, karena Allah tidak mengizinkannya ya. Maka bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, ya hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertekad untuk tidak lagi mengabaikan urusan sholat ya. Dan orang-orang yang berada di sekitarnya hendaklah memberikan nasihat dengan perkara ini ya, dengan perkara ini. Adapun ketika nasihat sudah sampai kepada seseorang yang meninggalkan sholat, maka bukan menjadi tanggung jawab ya orang yang telah menasehatinya, walaupun dia berada di sekitar dirinya, bukan tanggung jawab dia. Tugas kita hanya menasehati ya, mengatakan bahwa meninggalkan sholat bukan perkara biasa. Ini perkara yang besar sekali, lebih besar dari membunuh orang. Ya, kalau kita sekarang melihat orang yang pembunuh itu adalah orang jahat, ya, maka orang yang meninggalkan sholat itu lebih jahat lagi dari para pembunuh. Ya, ini menggambarkan sesuatu yang sangat besar kepada kita. Tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya, memberikan taufik kepada kita untuk terus menjaga sholat dan memberikan taufik kepada orang yang meninggalkan sholat agar dia menyadari ini dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, di akhirat kelak saat seseorang anak menuntut orang tuanya atau orang tuanya menuntut anaknya, apakah rasa saling sayang antar mereka di dunia telah hilang? Bagaimana keluarga bisa saling tega menuntut nanti di yaumul hisab? Jazakallah khair Ustadz. Iya, tentunya pertanyaan ini muncul dari pikiran kita yang ini ya, yang memakai neraca psikologi dunia ya. Kita membayangkan bagaimana mungkin seorang yang memiliki kerabatan dan hubungan darah tega ya melakukan atau bersikap seperti itu, saling tuntut menuntut ya. Tetapi ini tidak berlaku di negeri akhirat ya. Di mana negeri akhirat adalah negeri yang berbeda ya, negeri yang berbeda. Ya, di sana adalah negeri di mana setiap orang sibuk dengan keinginan untuk menyelamatkan dirinya ya. Ya, Allah katakan tuh yauma yafirrul mar'u min akhi ya. Setiap orang waktu itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi. Lari nggak mau ketemu sama ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, nggak mau ketemu sama pasangannya, nggak ketemu sama anaknya. Kenapa? Likulli imri'im minhum sya'nu yukni ya. Karena pada hari itu setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, sibuk dengan urusan masing-masing. Kalau di dunia ini kita misalnya ada sesuatu yang berbahaya, misalnya gempa di satu gedung, kan semua orang berlomba-lomba untuk menyelamatkan diri sendiri, pijak-pijak orang pun jadi. Tetapi kalau seorang ibu sedang menggendong anak, dia tetap berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Itu di dunia. Tetapi logika ini tidak bisa dipakai di akhirat. Ya. Di akhirat, bagaimana bunyinya trompet membuat anak bayi pun langsung beruban. Dan membuat ibu-ibu yang hamil, ya bayinya lompat. Ya, ini adalah perkara-perkara yang tidak akan kita temukan semasa kita hidup di dunia. Ya, itulah sebabnya ada logika-logika orang-orang yang hidup di dunia yang mau dibawa ke urusan akhirat. Ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW ketika Nabi menjelaskan bahwa orang-orang yang dibangkitkan pada hari kiamat itu kondisinya adalah telanjang bulat, tidak bersendal dan belum khitan ya, belum dikhitan. Maka Aisyah kan bertanya sesuai dengan logika orang-orang yang hidup di dunia, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan
sama-sama telanjang. Nah, maksudnya apa nggak malu saling melihat? Nah, maka Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, ya masing-masing orang nggak sempat melihat orang lain, ngelihat tangan sendiri aja nggak sempat karena rasa takut, cemas dan ketakutan dan kekhawatiran itu ya bercampur baur ya, campur aduk di pikiran orang kala itu. Jadi nggak sempat lagi melirik kanan dan kiri. Ini gambaran-gambaran yang kita kumpulkan betapa negeri akhirat itu berbeda dengan dunia. Jadi logika dunia tidak bisa dipakai. Semuanya orang tega ya karena saat itu orang dalam kondisi panik ya, ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Sampai mereka masuk ke dalam surga, di situ baru hati mereka kembali eee, menjadi pengasih ya. Mereka mulai mencari orang-orang yang mereka cintai ya. Mereka bertanya, "Di mana ayahku, di mana ibuku, di mana anakku?" Ya. Itu ketika suasana hati mereka sudah tenang karena sudah di dalam surga. Tapi di suasana yang hiruk-pikuk seperti di padang mahsyar itu tidak terjadi ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, ketika ada keluarga kita yang jauh dari hidayah Allah, rasanya sangat sedih dan terkadang diri ini memaksa mereka untuk mengikuti jalan Allah. Terkadang mereka sudah paham, tetapi tetap menolak jalan hidayah. Bagaimana solusinya, Ustadz? Terkadang diri rasanya sampai putus asa mendakwahi mereka. Iya. Kondisi ini tentu dialami oleh banyak orang ya, termasuk orang-orang terkemuka dari, manusia, yakni para rasul ya. Mereka menghadapi sebagian keluarganya yang, tidak tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya solusinya kita jalani saja, yang penting kaedah yang diterapkan, kaedah yang ditetapkan itu kita jalankan buat keluarga kita ya. Tugas kita hanya menasihati, kemudian mendoakannya ya, dengan doa berharap merengek, melirih ya kepada Allah Subhanahu wa taala di belakang mereka agar Allah memberikan hidayah, taufik kepada mereka agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan tinggalkan nasihat itu ya, ya. Jangan tinggalkan nasihat itu. Adapun seandainya nasihat demi nasihat terus mengalir ya, tapi sampai akhir hayat di antara keluarga kita itu tetap dalam kondisi tidak berubah, maka inilah yang disebut dengan eee, walakinallaha yahdi may yasha, ya, bahwa Allah lah yang hakikatnya yang memberikan hidayah itu kepada orang yang Dia kehendaki, ya. Lan tahdi man ahbabta, lan tahdi man ahbabta, bahwa sekali-sekali engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai ya. Allah tetapkan walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah itu. Hakikatnya Allah yang memberikan hidayah dan memasukkan hidayah itu ke hati-hati hamba-hamba yang Dia kehendaki. Ya bisa jadi seorang yang sepertinya dekat dengan kita harusnya dia mendapatkan hidayah, kita sering memberikan nasihat, tetapi ternyata dia dalam catatan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak bisa, mendapatkan hidayah itu ya, karena Allah yang lebih mengerti isi hati setiap hamba-hambanya. Ya, kita gabungkan antara keyakinan kita akan takdir yang telah Allah tetapkan, kemudian kita meyakini juga bahwa dakwah dan nasihat harus terus dijalankan, selebihnya ya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah ada pahalanya kita memelihara binatang, memberi makan, mengurusi binatang yang sakit? Karena banyak orang yang menganggap itu perbuatan yang sia-sia, Ustadz. Jazakallah khair, Ustadz. Iya, semua kebaikan ada pahalanya, ya, ada pahalanya. Kata saya lupa ya riwayatnya ya, tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa semua kebaikan ya
semua kebaikan kepada makhluk ini bernilai pahala ya. Seorang yang memberi minum ya kepada seekor hewan pun ada pahalanya ya. Bahkan dalam riwayat yang dikeluarkan Bukhari, kita tahu seorang pezina pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya dosa-dosanya karena dia memberi minum seekor anjing ya. Kemudian seorang yang menolong hewan ya, misalnya menyelamatkan semut yang sedang tenggelam, ini juga ada pahalanya. Bahkan seorang yang menanam pohon, kemudian burung-burung hinggap di situ, itu juga menjadi sedekahnya. Oleh karenanya, yang penting niat ya. Kita harus barengi aktivitas kita itu dengan menghadirkan hati ya, menghadirkan niat bahwa ini ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, berilah makan burung dengan membayangkan bahwa kita sedang memberi makhluk yang bernyawa yang Allah ciptakan ya. Sayangi burung, berilah makan kucing ya, dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada pahalanya. Dan memang tidak ada larangan untuk memelihara hewan ya, karena hal-hal seperti ini terjadi di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dulu adiknya Anas bin Malik ya juga pelihara burung ya, masih usia 3 atau 4 tahun. Ya, Rasulullah menyebutkan ya Abu Umair ya, ketika Abu Umair ini menangis, adiknya Anas ini menangis karena burungnya yang dia pelihara mati ya. Rasulullah menghibur dengan main-main sama dia, "Ya Aba Umair," gitu kan, "kenapa engkau menangis?" gitu. Tidak ada larangan ya untuk pelihara hewan-hewan. Yang dilarang adalah seorang yang memelihara hewan, mengurungnya, tetapi tidak bertanggung jawab terhadap urusan makan dan keselamatannya. Maka hal ini bisa membahayakan orang yang mengambil tindakan ini seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di mana seorang wanita masuk neraka gara-gara dia kurung kucing, tidak dilepas tapi nggak dikasih makan sampai kucing itu pun mati. Ini adalah perkara besar karena dia telah menzolimi seekor hewan. Tetapi pelihara hewan, pelihara yang benar-benar pelihara dengan kasih sayang, beri makan, diniatkan untuk pahala, maka Allah akan berikan pahala. Sesungguhnya tidak ada eh, kebaikan ya kecuali semuanya akan dibalas. Wallahu la yudhi'ul muhsinin ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan ya semua perbuatan orang-orang yang baik. Allahu a'lam. Nah, Ustadz, jazakallah khair, Ustadz. Itu tadi pertanyaan terakhir, Ustadz. Alhamdulillah. Tafadhol, Ustadz, ditutup dengan untayan nasihat singkat halaqah kita pada malam hari ini. Naam ummahat wa thalibat. Semoga Allah merahmatiku dan merahmati kamu semua. Ya, sesungguhnya nikmat yang paling agung ya, yang Allah berikan kepada seorang hamba itu adalah nikmat Islam dan keimanan ya. Nikmat ini bahkan tidak sebanding dengan apapun ya dari kenikmatan yang diinginkan oleh manusia. Ya, apapun yang diinginkan oleh manusia dalam kehidupan ini itu tidak akan mampu mengimbangi nikmat Islam dan keimanan yang Allah berikan kepada kita ya. Tapi banyak hamba yang mengabaikan urusan nikmat ini ya. Sungguh orang-orang kafir ya seperti Azar pun menyesal atas pilihan yang mereka ambil ketika mereka hidup di dunia ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimun ya. Orang-orang kafir itu ya berandai-andai ya seandainya mereka dulu di dunia itu dalam keadaan Islam ya, masuk Islam. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasaufa ya'lamun ya. Biarkan saja orang-orang kafir itu makan ya, bersenang-senang ya dan berangan-angan panjang di dunia ya. Kelak mereka akan tahu. Ini Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Hijr ya, ayat 2 ayat 3. Kemudian Allah jelaskan lagi walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Kalau seandainya kamu tahu betapa ngerinya orang-orang kafir itu, mereka di hadapan Allah pada hari kiamat tertunduk ya, ketakutan ya. Seraya mengatakan Rabbana absorna, ya Tuhan kami, sungguhnya kami sekarang udah ngelihat.
Ya, wasami'na, kami sudah mendengar bahwa apa yang kau janjikan itu benar-benar terjadi. Farji'na na'mal solihan. Balikkan kami ke dunia, niscaya kami akan beramal soleh sebagaimana amal solehnya orang-orang yang beriman. Inna muqinun, sekarang kami sudah benar-benar yakin. Tapi ini semuanya sudah terlambat. Oleh karenanya, ummahat wa tholibat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah kesyukuran kita, ya, kesyukuran yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan nikmat yang tidak ada tanding dengan nikmat apapun, yakni nikmat Islam dan iman. Selalulah suburkan keimanan itu. Ya, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam dan keimanan yang benar. Ya, sesungguhnya Allah selalu mendengar rintihan, permohonan, dan kesungguhan dari hamba-hambanya yang soleh, ya, untuk bisa menjaga keimanan itu sampai dibawa menghadapnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih sudah menjadi jalan datangnya ilmu kembali pada kami pada malam hari ini. Semoga dengan Ustadz memudahkan kami, maka Allah memudahkan jalan Ustadz dan keluarga untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Naam, jazakumullah khair, barakallahu fikunna, akhwati fillah. Semoga ilmu yang telah sampai hari ini banyak manfaatnya dan dapat diamalkan. Mintalah selalu pertolongan Allah agar memudahkan kita mengamalkan ilmu yang kita dapat pada hari ini dan untuk menegakkan syariat Allah dimanapun kita berada pada diri kita, keluarga, dan orang-orang yang kita sayangi. Jangan pernah menghindar dari sumber ilmu, apalagi apabila kita mengalami kefuturan. Datangi, dekati sumber ilmu itu agar kita terpanggil lagi untuk istiqomah di jalan Allah ini. Baiklah, Ana dan tim As-Sabiqunal Awalun meminta dihalalkan seluruh khilaf dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.